Di restoran, Menur ditarik oleh satpam dan pelayan restoran. Kemudian tiba-tiba Riko datang memberi uang untuk membayar makanannya. Di rumah sakit, ayah Reza sedang menunggu Kevin yang masih koma. Tiba-tiba Sarah datang dengan kondisi menangis dan mengaku kalau dia merasa sakit hati karena Reza selingkuh darinya bersama Kejora, yang bahkan pasti menyakiti hati Kevin juga. Di tempat makan, Reza mengutarakan hatinya bahwa selama ini dia merasakan hal berbeda sama Kejora. Hati Reza selalu berdebar lebih kencang dibandingkan sebelumnya. Di rumah sakit, Sarah mencoba memperlihatkan foto di medsos kepada ayahnya Reza, dan ayahnya Reza pun melihat foto tersebut. Tetapi menurut ayahnya Reza, di dalam foto tersebut tidak ada hal yang aneh. Namun Sarah mencoba meyakinkan ayahnya Reza kalau dilihat dari gestur badan terlihat sekali kalau mereka itu memiliki hubungan. Ayah Reza tetap bersikeras tidak mempercayainya. Kemudian Sarah pun pergi meninggalkan rumah sakit. Reza mencoba menggenggam tangan Kejora dan menyimpannya di dada Reza. Reza mengatakan cinta pada Kejora. Sebenarnya Kejora pun merasakan hal yang sama, tetapi Kejora bingung, dalam hatinya berkecambuk dengan rasa bersalahnya. Jika Kejora mengaku dia sebenarnya bukan pacar Kevin, dia takut Reza nanti marah karena seolah-olah Kejora membohongi Reza dan orang tuanya, dan takut disangka penipu. Tetapi kalau tidak mengakui berarti Kejora tidak bisa menjadi pacar Reza. Parkiran resto, Menur lari dari Riko. Kemudian Riko mengejarnya dan mencoba meminta maaf, dan ditanya tadi kemana. Dia menjawab dengan alih mengaku sakit perut dan tidak tahan. Makanya dia pergi. Terus pas ditanya tentang handphone yang tidak aktif, dia bilang habis baterai. Padahal handphonenya dia digadaikan dan SIM cardnya dicabut, makanya tidak aktif. Hasil uang gadaiannya untuk membayar makanan tadi. Riko terus meminta maaf pada Menur. Dengan rayuan gombalnya, akhirnya Menur memaafkan Riko. Riko sampai ingin sekali mengantarkan Menur pulang. Menur sempat menolak, namun Riko tetap bersikeras memintanya untuk mau ia antarkan, walaupun sudah dalih akan dijemput oleh supirnya. Di tempat makan, akhirnya Menur diantarkan pulang oleh Riko dan turun di depan rumah orang lain yang besar dan mewah, yang bahkan Menur tidak tahu itu rumah siapa. Di tempat makan, Kejora meninggalkan Reza karena kikuk dengan pernyataan cintanya yang membuat Kejora serba salah. Harus bagaimana? Reza pun merasa bersalah dan menyesal karena dengan dia mengungkapkan perasaannya telah membuat Kejora tidak nyaman. Dan Reza bergumam dalam hati dan meminta maaf kepada kakaknya karena dengan bodohnya dia telah mendekati dan menembak pacar kakaknya sendiri. Menur pulang dengan naik angkot. Di dalam hatinya dia ngedumel kalau dia bodoh gak ngerancanain sebelumnya tentang rumah, karena sudah pasti dia diantarkan pulang oleh Riko. Di lampu merah, angkot yang dia tumpangi berdampingan dengan mobil yang dibawa oleh Riko. Sontak Menur kaget dan panik. Untungnya, ketika Riko melirik ke arah samping dan melihat ada angkot, sontak Menur kaget dan panik. Untungnya ada baskom milik penumpang lain untuk menutupi wajahnya. Setelah mobil Riko maju duluan, Menur mengintip dan dia lega Riko sudah tidak ada dan tidak terlihat olehnya. Tetapi ibu-ibu pemilik baskom marah-marah dan menyebut Menur pencuri. Kemudian Menur diminta untuk turun dari angkotnya. Di rumah masing-masing, Kejora dan Reza berdoa agar mereka diberikan yang terbaik, dan jika mereka dapat bersatu, tunjukkanlah jalannya. Pagi hari di rumah Reza, ayah Reza mengatakan hari ini akan ada perayaan ulang tahun mamahnya, dan ayah Reza memintanya untuk mengajak dan menjemput Kejora. Reza sempat bingung dan kikuk karena kejadian penembakan kemarin, tapi pada akhirnya Reza pun menganggukinya. Di rumah Kejora, tangan Kejora sedang diurut dan dibaluri bawang merah serta kayu putih. Walaupun agak heran kenapa ramuannya sama dengan untuk demam, tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena menurut ibunya
Ramuan ini sangat berkhasiat sekali dan sangat turun-temurun. Alhasil membuat tangannya langsung merasa enak dan sembuh. Tak lama, ayah Reza menelponnya dan meminta Kejora datang ke undangan ulang tahun mamahnya Reza. Bukan hanya Kejora, ayah Reza pun menelpon Sarah dan mengundangnya juga. Hal tersebut membuat Sarah senang karena akan membalas dendam di acara tersebut. Kejora telah siap dengan kadonya dan menunggu jemputan dari Reza. Dia berbicara dengan ibunya karena dia merasa tidak percaya diri dengan kado yang akan diberikan kepada ibunya, Reza. Tetapi ibunya menasehati dan mendukungnya kalau kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk ibunya Reza. Reza menyebut Kejora yang dari tadi sudah siap. Kemudian mereka berangkat, tetapi di perjalanan mereka ke butik. Awalnya Kejora menyangka kalau Reza akan membeli kado untuk ibunya, tetapi Reza menjelaskan agar dia di makeover dari atas sampai bawah. Di rumah, Menur sedang asik selfie ria, tetapi ketahuan oleh ibunya dan dia dimarahi karena dia memiliki kebiasaan yang jelek, karena dengan selfie tersebut dia akan menggait para lelaki yang tajir melintir. Tetapi menurut ibunya, kebiasaannya itu harus dihentikan. Tetapi Menur membantah dan justru balik memarah-marahi ibunya. Apakah dia mengakui kalau dirinya itu orang biasa-biasa? Tetapi Menur menjawab kalau dia kepada teman laki-lakinya mengaku sebagai orang kaya. Sontak membuat ibunya Menur marah besar. Marahan ibunya membuat Menur ngambek. Dia pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Kemudian boneka yang dia pegangnya dibanting ke kasur. Kemudian setelah itu dan ada video call dari Riko. Menur pun mengangkat video call tersebut. Setelah diangkat, ternyata Riko berada di rumah mewah yang semalam menurunkan Menur. Menur panik tidak karuan. Riko meminta Menur untuk membukakan pintunya dan dia sudah memencet bel berulang-ulang tetapi tidak ada orang yang keluar. Menur mengatakan kalau dia sedang tidak ada di rumah. Kemudian Riko mengajak Menur untuk janjian di tempat kemarin pertama kali mereka ketemu. Di butik, Kejora mencoba baju satu demi satu. Baju ke satu Reza masih menolak. Baju kedua Reza pun masih menolak dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan baju ketiga Reza dibuat takjub olehnya. Kejora mencoba berjalan dengan sandal haknya. Sedikit agak sulit untuknya sampai akhirnya ia terjatuh di pelukan Reza. Mereka pun naik mobil kemudian ketika akan memasangkan seatbelt tetapi dia kesulitan dan Reza membantunya. Dengan posisi itu tidak sadar kalau wajah mereka begitu sangat dekat dan membuat mereka saling bertatapan sehingga jantung dari Reza dan Kejora berdetak sangat kencang.